Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananisa Sasanabila. Saya mahasiswa D3 Rekamedis dan Kesehatan dari STIKA Satabati Kota Bengkulu. Di sini saya akan mengajukan tugas dari Pareka Disa Putra dalam mata kuliah pertukaran informasi dan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu materi yang berjudul proteksi dan pertukaran informasi kesehatan stakeholder dan sistem informasi kesehatan, yang dimana saya sudah membuatkan PPT untuk penjelasan yang lebih lengkapnya. Nah, ini merupakan penampakan dari PPT atau materi yang sudah saya buat, yaitu tentang proteksi dan pertukaran informasi kesehatan stakeholder dalam sistem informasi kesehatan beserta contoh kasusnya. Nah, yang perlu kita ketahui, sistem informasi kesehatan merupakan suatu pengelolaan informasi di seluruh tingkat pemerintahan serta sistematis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang menyebutkan sistem informasi kesehatan adalah Kemenkes nomor 004-Menkes-SK-1/2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan, dan Kemenkes nomor 932-Menkes-SK-8 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kesehatan kabupaten atau kota. Nah, konsep pengembangan sistem informasi kesehatan itu ada tentang tindak identik dengan sistem komputerisasi, lalu sistem informasi organisasi adalah suatu sistem yang dinamis, lalu suatu sistem yang harus mengikuti siklus hidup sistem, lalu juga daya guna sistem informasi sangat ditentukan oleh tingkat integritas sistem informasi itu sendiri, dan keberhasilan pengembangan sistem informasi bergantung pada strategi yang dipilih, dan juga itu untuk pengembangan sistem informasi organisasi dilakukan secara menyeluruh. Informasi telah menjadi aset organisasi dan menjabarkan sistem sampai ke aplikasi yang mudah dipahami. Lalu juga ada beberapa tujuan pengembangan dari sistem informasi kesehatan itu sendiri yang dikembangkan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Dengan menggunakan open system, diharapkan jaringan akan bersifat interoperable dan jaringan yang lain. Dan juga ada sistem informasi kesehatan ini akan mengembangkan kemampuan dalam teknologi informasi yang efektif dan efisien. Sistem informasi kesehatan ini juga akan memelihara pusat penyimpanan data yang menyimpan informasi yang komprehensif. Selanjutnya ada adapun sistem informasi ada saat ini yang sedang diterapkan, itu masing-masing program memiliki sistem informasi sendiri yang belum terintegrasi atau belum efisien, dan juga terbatasnya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, dan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, yang kurangnya pelatihan, dan juga masih belum membudayakan pengambilan keputusan berdasarkan data atau informasi, dan belum adanya sistem pengembangan karir bagi pengelola sistem, sehingga seringkali timbul keengganan bagi petugas untuk mempromosikan menjadi pengelola sistem informasi, atau belum adanya sumber daya manusia yang dengan teknologi yang maju, atau belum meningkatnya teknologi yang ada di dalam manusia itu sendiri. Lalu, aplikasi SIK yang ada di rumah sakit itu, rancangan bangun atau desain sistem informasi rumah sakit atau SIM-RS sangat bergantung kepada jenis dari rumah sakit tersebut. Pengembangan sistem informasi rumah sakit dalam melakukan pengembangan SIM-RS, pengembangan haruslah bertuju pada dua hal penting, yaitu kriteria dan kebijakan pengembangan SIM-RS, dan juga sasaran pengembangan SIM-RS tersebut. Adapun contoh kasus dari judul yang saya sebutkan tadi, yaitu tentang implementasi sistem pertukaran informasi kesehatan di rumah sakit, studi analisis sistem informasi kesehatan dalam meningkatkan layanan kesehatan di Proceeding Unimus. Pemerintah daerah Kota X meluncurkan proyek integrasi sistem informasi kesehatan berbasis cloud untuk menghubungkan rumah sakit, klinik, dan laboratorium dalam wilayahnya. Ini bertujuan untuk memungkinkan pertukaran data kesehatan pasien secara real time seperti hasil tes laboratorium, resep obat, dan catatan medis. Namun, implementasi sistem menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama itu ada keamanan data, yaitu yang kedua ada interoperabilitas data, lalu privasi pasien, dan kapasitas sumber daya manusia. Nah, untuk menganalisis bagaimana implementasi sistem informasi kesehatan membutuhkan pendekatan multidisipliner yang melibatkan pengembangan teknologi yang aman dan sesuai regulasi, misalnya mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Indonesia,
dan juga bisa penyusunan kebijakan privasi yang transparan, termasuk sistem persetujuan pasien berbasis digital. Dan kesimpulan dari kasus ini, keamanan data bisa diterapkan protokol enkripsi yang lebih kuat dan audit berkala pada sistem cloud. Dan juga interoperabilitasnya diperlukan standar nasional untuk integrasi sistem informasi kesehatan seperti penggunaan protokol Healthy Level 7. Lalu juga ada privacy, memperkenalkan sistem bertujuan berbasis data, aplikasi yang memungkinkan pasien memilih data yang dapat dibagikan, dan juga peningkatan SDM. Program ini pelatihan untuk intensif bagi tenaga kesehatan untuk semua fasilitas kesehatan agar semakin meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan tentang teknologi yang semakin modern. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang materi proteksi sistem informasi rumah sakit. Apabila banyak kesalahan kata atau ketidakjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.